Bayar di situ. Bayar di situ. Bayar 2,5 juta. Bayar dulu malah. Pas mau pulang, ketinggalan tuh pecinya. Peci kan masih saya pakai. Ya kan? Itu peci saya, kata ustadznya. Gua pikir mah dapet ya, dikasih ya. Ambil lagi. Diambil lagi tuh peci. Itu udah keluar ini, udah keluar pintu, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini salah satu video lucu dari mu'alaf lucu di podcast Kodon Ditak akan kita ulas lagi. Jadi ini adalah part 2-nya. Part pertama sudah kita ulas sebelumnya dan teman-teman bisa lihat di deskripsi atau di komentar yang kita sematkan. Nah, kali ini lebih menarik lagi karena setelah si Cindo mu'alaf si Cindo ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, akhirnya dia mencari orang atau lembaga yang bisa membantu dia untuk bersyahadat. Tapi tanpa ia ketahui, jadi karena ia tidak tahu proses mu'alaf itu seperti apa, akhirnya ia dikenai biaya bersyahadat itu 2,5 juta. Nah, inilah video menariknya pada saat ia proses akan melakukan syahadat dan setelah bersyahadat. Jadi seperti apa kisahnya? Ikuti terus videonya. Tunggu papa, tunggu. Nah, kakinya papa minggir. Nah. Oke, teman-teman Tren Quran. Jadi kita mulai videonya dengan melakukan video reaction dari proses awal ketika dia sudah memutuskan akan menjadi seorang mu'alaf. Akhirnya si Cindo ini mencari orang yang bisa membantu dia bersyahadat. Tanpa disengaja dia ketemu dengan salah seorang penjual es teh manis Solo. Nah, dari sinilah kisahnya dimulai. Dari bacaannya kok ya, ini kan saya lihat langsung dari videonya Ko Dondi gitu loh. Jadi kan ada visualnya jelas lah gitu kok. Saya mantep deh, saya mau masuk Islam gitu. Terus saya mau masuk Islam, saya nanya. Nanya siapa? Saya nanya siapa? Saya nanya sama daerah Jakarta Barat nih, perlu diomongin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di daerah Dutamas ya, terutama Lambar, Jakarta Barat. Saya nanya, kan ada yang jualan es teh manis Solo ya. Es teh manis Solo, saya nanya di sini kalau mau misalkan mau mu'alaf, mau gimana? Oh ada, dia bilang. Oh ada. Oh ya udah boleh deh, boleh. Tapi ada biayanya. Hah? Tapi ada biayanya. Yang ngomong yang jualan teh. Iya. Biayanya cuman saya nggak tahu ya. Cuman saya tanya ustadznya lagi. Kamu tunggu di sini aja. Cuma 10 menit. Saya sama istri saya tuh. Okay. Saya tungguin di depan es teh manis Solo. Ya kan, saya tungguin. Balik lagi dia bilang, oh ada nih, kita bisa syahadatin gitu. Tapi biayanya 2.500.000. Hah? Iya. Noti opwa 2.500.000. Kenyang bener. Terus saya bilang gini, tapi resmi kan? Saya sempat nanya gitu, asli kan? Iya asli. Nanti ada dapat sertifikat, kata-kata bilang kayak gitu. Oh, ya udah kan namanya saya nggak tahu ya. Saya pengen banget gitu kasih pengen masuk Islam gitu. Ya udahlah, saya bilang nggak ada masalah sih. Tunggu. Kenapa lu nggak ngomong sama temen lu bawa martabak? Karena saya mau ngasih kejutan ke dia. Surprise. Saya mau ngasih surprise ke dia. Jadi saya nggak mau ngomong nih. Singkat cerita, akhirnya si Cindo ini sampai ke tempat di mana ia akan dimu'alafkan. Nah, proses sampainya juga itu sampai berliku-liku jalannya sampai ia tersesat dan dia mengajak temannya. Jadi dia Sherlock di situ. Dan menariknya, jadi pada saat dia bersyahadat waktu itu dia juga diazanin, yang mana itu hampir tidak pernah dilakukan oleh ustadz manapun. Pada saat ada yang bersyahadat diazanin dan dikomatkan. Nah, seperti apa ceritanya? Ikuti terus videonya. Ikutan terus. Akhir itu kan disuruh ke rumahnya ustadz itu. Tempatnya kecil sih.
lampunya aja warna kuning kayak Petromak gitu. Kayak gudang, dibilang gudangnya bisa dibilang seperti itu. Kayak pas lu nanya tukang teh itu terus hari itu juga lu langsung malamnya. Oh, malamnya. Malamnya kan siang tuh. Malamnya saya langsung ke sana, disuruh ke sana gitu. Udah ada. Oh ya udah. Saya telepon lah teman saya, Ji, gitu. Ji, datangnya ke alamat sini-sini, saya Sherlock tuh alamatnya. Masuk gang muter-muter, saya aja kesasar kok. Bingung saya muter-muter di dalam gang sempit banget muter sono tuh. Akhirnya sampailah dianterin sama tukang es teh manis itu sampai ke situ. Sampai ke situ, nunggu juga di situ. Nah, di dalam situ saya lihat tempatnya gelap. Ini kan terang enak ya, tempatnya gelap. Terus lampu cuma satu biji warna kuning. Gue bilang nih kayak Nggak, tapi yang sadatin itu apa memang ustadz? Atau dia apa? ngomongnya ustadz. Dia ngomongnya ustadz. Ada dua orang ya, tiga orang. Ustadz sama satunya lagi ada 3 orang totalnya deh. Nah, cuman kan yang datang baru 2 orang kok. Yang datang baru 2 orang. Nah, 1 orang yang lagi nyusul tuh kira-kira sekitar setengah jam atau 45 menit lah yang tua itu ya kan. Nah, habis itu udah itu saya tungguin. Nah, ya kan. Ini tiba-tiba udah kumpul semua nih, ya kan. Ini mau syahadatnya, dia bilang gitu kan. Iya. Oke. Ya kan, dia langsung ngomong, saya kan lihat ini siapa nih ustadznya ya kan. Nah, ustadznya itu datang dikasih peci lah sama dia. Lu dikasih peci? Dikasih peci, katanya kalau mau syahadat kan pakai peci lah gitu kan. Oke lah, saya terima ya kan. Ini serius nih, saya terima, dipakai ya kan. Nggak tahu ya, ya kan. Udah itu tuh langsung mulai syahadat ya kan. Udah itu selesai itu belum selesai, kan udah selesai nih ya kan. Belum selesai, diajanin saya. Hah? Di kuping? Iya, diajanin sama di komat juga. Komat? Iya, serius. Sih kan saya nggak tahu ya kan saya pikir ya bener ya kan teman saya ada di situ juga si Ramji. Nah, selanjutnya setelah proses bersyahadat itu selesai dan administrasi 2,5 juta sudah dibayar, nah muncul lagi cerita lucu dalam video ini. Jadi karena dia bersama temannya yang keturunan Arab, jadi si ustadz yang mensyahadatkan itu menganggap dia keturunan Nabi, lalu kemudian cium tangan. Nah, karena orang-orang yang ada di situ cium tangan, akhirnya dia juga ikut cium tangan. Nah, di situ kisah lucunya. Udah itu, udah ya, ya udah tuh. Jadi tuh, nopi apa jadi? Bayar di situ. Bayar 2,5 juta. Bayar dulu malah. Oh, bayar dulu. Jadi pas jadi kodon itu bayar dulu ya. Iya. Ya saya bilang ini kasih 2,5. Malamnya dianterin. Oh, gitu. Dalam hati udah pas-pasan lagi disuruh bayar lagi. Ya udah, tapi saya bener niat gitu. Tapi lu bayar dikasih makan gak? Dikasih makan cuman 3 kotak, 4 kotak gitu. Makanan ada, minuman ada. Itu ada. Lumayan lah dapat makan lah ya. Nasi mayem. Ya alhamdulillah aja sih waktu itu gini kan. Akhirnya udah saya diajanin. Ini sih paling lucu sih ini. Udah diajanin kan ada yang 3 ustadz itu lah kita sebut ya. 3 orang ustadz itu lihat teman saya. Teman saya kan emang Ramji ini kan emang keturunan Arab ya. Nah, dia langsung nah, ini temennya ustadznya ini ngeliatin ya. Kamu Arab ya? Keturunan, dia bilang gitu kan. Oh, langsung cium tangan. Cium tangan siapa? Cium tangan teman saya. Dia bilang kenapa? Dia bilang iya serius. Dia bilang Habib. Cium tangan teman saya. Buset. Langsung cium tangan ke teman saya nih. Langsung cium tangan teman saya. Dibilang katanya Habib. Nah, kan saya nggak tahu ya. Habis itu lu nggak cium tangan temen lu? Saya ngapain cium? Udah tiap hari ketemu ya. Tiap hari ketemu teman saya, ngapain saya cium tangan? Cuman pas itu saya juga kadang-kadang gara-gara dia orang ngomong, nih Habib, saya juga ikut-ikutan lagi. Lagi di situ. Saya pikir ini bener nih. Ustadznya bilang manggil teman saya Habib. Nah, teman saya juga ngasih tangan juga mau dicium juga lagi. Dicium lah tangannya. Jadi tangan teman saya itu dicium. Dia sampai dipanggil Habib. Terus saya juga Bib, lu beneran Habib? Saya juga bingung, lu beneran Habib? Gue bilang belum, ntar dia bilang, ntar gue jelasin gitu. Ntar gue jelasin. Setelah proses syahadat selesai,
Akhirnya mereka pamit. Jadi setelah salaman juga, setelah cium tangan. Nah, yang menarik lagi, jadi peci yang awalnya diberikan itu akhirnya diminta kembali. Terus habis itu sudah apa namanya? Sudah selesai tuh kok. Nah. Ya, udah selesai pulang nih kan cium tangan semua tuh ke teman saya. Buset. Pulang ya Bib. Semuanya bukan gara-gara 3 ustadz itu pulang kan. Di situ kan ada saksi juga biasanya, ada saksi 6 orang apa 5 orang gitu. Begitu juga cium tangan juga cium tangan ya, gara-gara 3 ustadz itu nyium tangan temen saya, jadi diikutin lah semua gitu loh. Lu ikutan? Ya saya ngapain? Tiap hari gua ketemu temen saya, ngapain gua cium tangan dia? Dalam hati saya kan, dia tiap hari cium tangan. Cuman saya ngikutnya pas kata Habib nih, saya bilang begitu. Jadi sekarang lu manggil temen lu Habib gitu? Enggak. Nah kan, tuh pulang tuh kok. Pas mau pulang, ketinggalan tuh pecinya. Peci kan masih saya pakai. Ya kan? Itu peci saya, kata ustadznya. Gua pikir mah dapet ya, dikasih ya. Diambil lagi tuh peci. Itu udah keluar ini, udah keluar pintu. Dipanggil lagi. Itu peci saya. Iya. Kasih aja saya balikin. Peci saya balikin ke dia. Iya, terus habis itu ngomong lagi. Udah noti apa? Udah dikasih peci diambil lagi. Habis itu ngomong pulang ya Bib. Pulang. Panggil lagi tadi tuh. Ya kan? Waduh, itu kapan itu? Nah, setelah bersyahadat, jadi sehari setelahnya, jadi si Cindo mu'alaf ini, karena dia sudah mu'alaf, dia merasa tidak tenang dengan proses mu'alafnya. Jadi dia merasa dia belum muslim. Nah, dari situlah kemudian selanjutnya si Ramzi, si temannya ini, baru kemudian mengajak dia untuk mu'alaf di tempat lain. Nah, selang beberapa, itu baru si Ramzi ngobrol gitu kan. Ngapain dia orang cium tangan gua ya kan, itu sambil perjalanan pulang ya kok ya. Ngapain cium tangan gua? Saya kayak apa? Bukan Habib, dia bilang gitu. Ya kan dia saya kan bukan Habib gitu. Cuman ya udah deh, saya pikir gitu kan. Untung gua nggak cium tangan lu. Untung gua nggak cium tangan lu. Siapa lu gitu. Siapa lu cium tangan lu. Ya kan? Terus itu kan pulang tuh, udah pulang. Ini terus terang ya kok ya. Terus terang nih saya alami nih. Kok gue kayak nggak ngerasa masuk Islam lagi tuh. Oh gitu. Besokannya ya, kan malam kejadian malam, besokannya saya ngerasa kok hati saya nggak tenang. Terus terang. Kok saya jadi nggak ngerasa masuk Islam. Nggak, tunggu sebentar. Nggak tenangnya kenapa? Karena suruh bayar gitu. Bukan masalah bayarnya. Bukan masalah bayarnya kok. Bukan masalah. Kok kayaknya beda gitu loh, dan kata teman saya juga nggak ada katanya syahadat tuh ada diajanin atau dikomatin, nggak ada. Cuman saya tiba-tiba aja gitu loh, dalam hati saya tuh kayak nggak tenang kok, serius terus terang nggak tenang. Teman saya juga nggak ngomong supaya ulang lagi, kan namanya udah mungkin diulang lagi atau bagaimana kali ya, nggak benar atau bagaimana. Nah, setelah si Cindo ini merasa syahadatnya itu belum mantap di hati, akhirnya temannya ya, itu mencari tempat untuk bersyahadat. Nah, waktu itu dia menghubungi Koh Wendy Lofu untuk bersyahadat. Nah, ini lucunya juga, pada saat dia mau mulai bersyahadat, dia menarik temannya keluar dari masjid atau musola, menanyakan apakah proses yang ini apakah proses syahadat kali ini bayar. Nah, ini yang ceritanya menarik lagi. Kemudian teman saya bilang, chat lah. Nah, teman saya ini diem-diem nih, si Ramji ini DM ke Kowendi Lofu. Saya nggak tahu tuh. Kowendi Lofu dia ngomong mau syahadat ke MCI, coba. Gara-gara saya ngomong ke dia sih, ke istri saya juga saya ngomong, kok saya nggak tenang ya ketika saya habis syahadat di situ gitu. Kayaknya ada satu kejanggalan gitu yang ibaratnya buat saya tuh nggak bisa gitu loh. Cuman saya diem aja sih lagi itu. Cuman saya udahlah, udah saya pikir udah bener lah gitu loh kan. Cuman saya diem aja, saya nggak ngomong juga. Cuman dari ekspresi sayanya aja gelisah seperti itu kok. Nah, setelah itu teman saya chat ke Wendy, dia bilang, ya teman saya nih ada yang mau mualaf gitu. Coba, oke.
Akhirnya dibalas sama Ko Wendy ngechat lah di MCI-nya Babe Fadlan, ya kan, Babe Fadlan. Oh ya udah Ji. Oh selang berapa hari Ji ya? 2 hari ya Ji ya? 2 hari kemudian gitu suruh ketemu Babe. Dalam hati saya nih, ini bener lagi kan? Dalam hati ini serius nih, terus terang ya. Ini dalam hati gue. Dia ke rumah saya, dia kan, ayo Fit, ikut ke Mualaf Center Indonesia. Tempat apaan tuh Ji? MCIP. Iya. Terus? Tempat para ini tempat para mualaf di situ semua. Dia mau kasih lihat yang benernya nih kayak begini gitu loh. Bener gak lu? ya kan saya pikir ya udahlah nggak ada salahnya nih ya kan. Datang doang ngelihat saya pikir gitu ya nggak ada salahnya. Ya udah saya berangkat tuh sorenya ke Tanah Abang dia. Nah, udah itu yang di masjid itu. Yang masjid yang kemarin. Bukhari saya ke situ ya kan. Saya ke situ sore-sore jam 7-an nyampe deh kalau nggak salah jam 7:30 deh saya nyampe situ. Nah, udah nyampe situ ketemu pengurusnya kan, ada pengurusnya, saya mau ketemu ada Bang Usman, ada Babe Fadlan dan lain-lain juga ada pengurusnya. Akhirnya ketemu Babe Fadlan. Saya lihat di dalam masjid ya, katanya ini mau syahadat ulang. Saya pikir. Saya sempat ngomong nih ke dia. Bayar lagi nggak? Ini bayar gak nih? Ya serius, kan kita kan namanya gue udah nggak ada duit nih. Udah 2.500.000 belum gajian nih belum gajian nggak ada duit nih gue, aduh ini bayar. Terus saya tarik dia tuh kau keluar di sini kan masuk dalam Ji bentar Ji, saya pastiin dulu ya, pastiin dulu saya nggak tahu ya, saya panggil dia Ji ke depan dulu Ji bentar, saya bilang gitu. Kenapa Ji, ini syahadat ulang bayar gak nih, gue bilang nih gue sih nggak mau duit, gue bilang ya kan. Udah katanya masuk aja, dia juga nggak ngomong seperti itu kan. Akhirnya masuk, ya udah Babe Fadlan duduk, saya syahadat ulang lah kok. Syahadat ulang itu udah pinjemin peci nggak? Nggak ada peci. Nggak ada pakai peci itu diambil lagi. Iya kan? Nah, setelah itu udah syahadat nih. Udah syahadat kan, gue pikir ini bayar enggak nih, bayar. Gue pikir ada pikiran seperti itu kok, serius. Ya kan? Pasti ada pikiran seperti itu. Bilang, "Nih bayar enggak nih ya?" Nah, singkat cerita, proses mualaf kedua sudah selesai. Nah, setelah selesai, ternyata si pihak panitia ini membawa bingkisan keluar. Jadi pada saat bingkisan itu dibawa dan akan diserahkan ke Cindo ini, dia kemudian berpikir apakah ini bayar lagi seperti sebelumnya. Nah, ini yang menarik di sini. Cuman nggak lama kemudian kan dibikin sertifikat di situ. Tanda tangan sama disuruh bawa foto kan. Katanya buat tempel di situ, saya tanda tangan, saya bikin foto, dikasih fotonya juga ke pengurusnya ya. Nah, udah itu nggak lama kemudian ya ngobrol-ngobrol, nggak lama kemudian ada bawa tuh bingkisan. Bingkisan. Saya pikir bukan punya saya ini mah, buat orang lain kali ya kan. Gue di dalam hati saya ini nggak bayarnya udah alhamdulillah nih. Nih gue nggak bawa duit nih, gue udah nggak ada duit ya kan, saya pikir begitu ya. Namanya baru ya. Akhirnya dikasih ke saya tuh bingkisannya. Aduh, isinya apa? Isinya ada buku Iqra, Al-Quran, sajadah. Terus mau kena nggak? Enggak. Kirain mau kena. Sarung sama baju koko. Baju koko. 5 tuh. Alhamdulillah. Mungkin deg-degan juga tuh. Terima juga nih. Bayar kan? Suruh bayar. Ini kan saya belum selesai nih, Pikiran saya masih di situ kok. Pikiran saya gara-gara itu saya, terima dikasih kan sama Babe Fadlan nih, saya terima. Ya oke. Nah, mati gue nih bayar kan? Jangan Satya. Bayar nggak nih ya? Saya juga bingung nih. Terus? Nggak lama kemudian, saya nungguin waktunya nih kan udah mau balik ya. Dia bilang, udah makasih ya. Ini gratis nih, nggak salah. Nah, dari situ akhir pulang dong. Wah gratis kok. Nggak dikasih uang zakat ya? Waktu itu? Nggak ada. Cuma dikasih itu aja. Bener nggak dikasih uang zakat? Nggak ada. Bener? Nggak ada. Sekarang gue yang kasih nih. Beneran. Ini zakat buat mualaf nih, bener. Serius, bener. Tolong diterima ya. Nah, dan ntar bawa pulang. Bener. Mualaf itu adalah salah satu dari 8 golongan yang berhak terima zakat. Kok bengong sih? Beneran ini terima? Beneran kok. Beneran.
Waktu kemarin gue bayar. Ya kan gue jadi bingung. Ya mungkin ini nggak sampai 2,5 juta. Iya. Cuman kan tapi lumayan lah gitu. Ya cuman sih sempat kan mikir ke situ ya. Nah. Saya pikir wah ini masih saya pikir bayar gitu. Kalau masuk Islam tuh sebenarnya dijelasin juga sama Babi Fadlan, masuk Islam itu gratis, nggak ada yang bayar gitu, ada yang bayar gitu. Cuman kemarin aja oknumnya aja seperti itu, berbuat seperti itu dan membodoh-bodohi kita para mualaf yang nggak tahu sebenarnya gitu loh. Oke teman-teman, itu dia kisah mualaf Cindo, teman dari Kodondi Tan. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jadi yang sering juga disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao bahwa yang dia nilai sebenarnya, yang seharusnya kita nilai adalah Islamnya, bukan Muslimnya, karena Muslim bisa beragam. Ada yang melaksanakan perintah agama, ada yang berusaha untuk taat setaatnya sehingga perilakunya itu menjadi baik, dan ada juga yang mungkin oknum dalam Muslim itu seperti yang dialami dari mualaf tadi, di mana dia harus bayar 2,5 juta untuk bisa bersyahadat, padahal sebenarnya bersyahadat itu tidak ada biayanya sama sekali. Oke teman-teman, kalau punya kisah-kisah menarik lagi soal kisah mualaf, baik itu mualaf dunia ataupun dari Indonesia, boleh di-share lewat komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.